jadi sahabat saya diri saya, betul nggak? Orang yang seharusnya paling mengerti tentang diri saya ya saya. Karena apa? Ya udah 53 tahunnya hidup di dalam saya. Masa saya nggak kenal diri saya? Masa saya jadi orang asing dalam diri saya? Nggak mungkin. Betul? Nah ini ya. Jadi respon yang benar, respon lebih penting daripada masalah itu sendiri. Ya. Jadi jangan jadikan diri Anda musuh terbesarmu. Setuju? Karena semua orang tanya, Pak, musuh terbesar Anda apa? Saya musuh terbesar buat diri saya. Tanya semua orang jawabannya gitu. Saya katakan, kalau engkau punya musuh terbesar yang terus musuhin kamu, kamu bisa sukses nggak? Makanya jadi terus ngendok baik, betul nggak? Jadi kita harus taklukkan permusuhan ini, harus diakhiri. Saya harus berdamai dengan diri saya, betul? Yang luar kamu selama ini terus merangi saya, terus kamu ngelecehin saya, terus kamu bilang mana mau mungkin bisa, kamu nggak sadar, kamu latar belakang bapak maneh teh ngan kelas 2 SR, indung maneh buta huruf, mana bisa maneh jadi direktur, itu saya dulu makiin diri saya sampai kayak gitu, dan saya terima. Tapi sejak saya masih kamu mau ngomong negatif tentang diri saya udah gak mempan, karena kamu berubah ngomong positif jadi sahabat saya. Oke? Dan sejak itu dia jadi sahabat saya. Siapa? Pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya menyatu dengan diri saya. Yes? Itu namanya kemanunggalan dengan diri kita sendiri. Kalau Anda satu pribadi masih terpecah, Anda tidak mungkin sukses. Betul? Halo? Ngerti sekarang? Nah, jadi ini respon. Nah, yang kedua, terima diri Anda sendiri. Langkah pertama menuju kesudahan sejati itu terima diri kita. Kalau Anda nggak bisa terima diri Anda dan tidak menemukan alasan, saya katakan nggak menemukan alasan untuk tidak terima, betul nggak? Terus hiji video, karena itu kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa? Karena nggak bisa terima dirinya sendiri, betul nggak? Halo? Nyalahin diri sendiri terus, aduh manehnya bodoh bisa, aduh waktu itu maneh kudu dia, maneh dia goblok gitu. Berapa banyak kita temukan orang masih seperti itu. Orang yang punya diri, punya sikap yang tak positif, mengakhiri semua itu. Yes. Halo. Terus temukan hal-hal positif dari diri kita. Ya, oke. Yang berikutnya, kenali diri Anda sendiri. Ya, tadi bentarnya Bu, ternyata saya pikir saya kenal diri saya. Ternyata nggak bisa ngomong umur, enak ngomong umur. Ada yang bilang gini, ya. Benar wanita. Ibu siapa? Ibu, saya seorang wanita. Cek salah lagi, cek semua juga tahu ibu wanita. Halo? Ibu siapa? Saya orang yang punya tangan dua. Sama berarti. Jadi artinya informasikan hal yang spesifik. Sifat-sifat saya, tabiat saya, kebiasaan saya, kelebihan saya, keistimewaan saya. Coba bisa. Tuhan sudah kasih hal yang istimewa buat kita. Betul nggak? Tapi itu yang tidak kita hargai. Dasar si borok kokok sampai menyembunyikan kita dari siapa kita yang sebenarnya. Betul nggak? Benar nggak? Benar. Aduh dibodohin, tadi udah sekian lama loh. Gemes saya mah jadi nanya. Nah, makanya mulai hari ini tidak bisa saya diganggu lagi, tidak bisa saya dibodohi lagi. Yes. Saya sudah temukan diri saya sebenarnya. Ya, kenali diri. Ya. Jadi apa yang sebetulnya waktu kita jadi manusia diinstal oleh Yang Maha Kuasa ke dalam diri kita. Apanya? DNA-nya Sang Pencipta itu DNA kita, betul nggak? Kita juga jadi seorang pencipta. Cuma bedanya Tuhan itu Maha Pencipta, tapi saya juga punya sifatnya menciptakan juga, betul nggak? Halo? Ya. Dahsyat loh kita tuh, kalau kita sadar siapa diri kita. Benar nggak? Betul. Saya menyesal 40 tahun saya buang sia-sia. Tapi untung masih ada waktu. Betul nggak? Dan sekarang saya bisa menikmati 35 tahun yang sangat indah dalam hidup saya. Saya bersyukur.
terima kasih. Kau mengizinkan saya mengenal siapa saya. Bukan kata orang. Kalau nanya orang, kata orang, ibu orang ngomongnya apa? Pasti nggak nyenengin, betul nggak? Kalau ngomong orang bisa ngejelekin saya, betul nggak? Kalau nanya sama saudara-saudara, sarwana, betul nggak? Betul? Ya. Aduh, kalau saya dulu tanya, saya bilang, anak saya, menurut kamu papa siapa? Anak saya kebetulan menjadikan saya panutan. Papi orang yang bijaksana, papi orang yang bertanggung jawab, papi orang yang ngayomi, papi itu penuh kasih, papi itu baik, papi itu perhatian. Saya dari anak saya 3 udah dapat 300. Hari ini Anda tanya orang-orang terdekat Anda, siapa Anda? Mungkin mereka lebih kenal Anda daripada Anda sendiri. Betul? Saya perlu anak saya terima kasih. Kamu sudah jauh bisa mengenal papi daripada papi mengenal diri papi sendiri. Halo? Hari ini ditemukan siapa Anda sebenarnya. Bukan apa kata orang. Memang kalau orang yang mengasihi kita pasti ngomongnya benar. Betul nggak? Tapi Tuhan bilang siapa kita. Kita ini semua biji matanya. Begitu berharga kita di mata Tuhan. Jangan sia-siakan kita. Setuju? Luar biasa ya. Nah jadi cobalah Anda kenali diri Anda secara fisik, dasar fisik. Ya kan? Aduh, saya banyak orang mengatakan saya ini pensiunan jenderal. Gara-gara badan saya ya. Spear saya ini masih bagus sih. Masih ada sispeknya dikit gitu ya. Jadi dengan kata lain, wah saya bilang ada positifnya juga ya orang nilai saya. Nah, jadi bisa segala macam. Pengenalan kepribadian, watak, temperamen, pengenalan bakat-bakat Anda, itu kekayaan Anda. Yes, bakatnya banyak banget Anda, bukan? Nah, jadi langsung inventarisasi, ya, inventarisasi, keistimewaan, kelebihan. Wah ini sudah nggak ada yang nyatet ya, udah capek kali ya. Jadi padahal ini harusnya dicatat ya, nggak boleh di screenshot aja. Kelebihan, kekuatan Anda, bakat-bakat, talenta Anda, kebiasaan baik Anda, suka nolong ya, sifat-sifat baik, aduh perhatian, karakter positif, hal positif yang suka dilakukan. Ini ciri Anda, ini Anda. Woi, dahsyat Anda itu luar biasa. Ya, jadi ini yang penting. Catat siapa diri Anda. Saya catat makanya mungkin akhirnya saya cari buku ternyata di sini ada polanya juga. Saya catat cocok ada 700 lebih. Ya, next saya akan bagikan ya. Ini utang saya. Oke, lanjut ya. Nah kemudian